Shalom semuanya, saya Cahaya Misa Stefani Tampupulun dari kelas 12-9 ingin menjelaskan mengenai GBKP. Apa sih itu GBKP dan bagaimana latar belakang berdirinya GBKP? Nah, untuk lebih tahu lebih lanjut lagi, ayo kita bahas sama-sama. Perlu teman-teman ketahui bahwa kepanjangan dari GBKP itu ialah Gereja Batak Karo Protestan, yang dimana gereja ini lahir dari sebuah misi yang datang dari Belanda, yang dimana misi itu ialah Netherlands Gentling Genootschap ataupun yang disingkat sebagai NCG, yang mengutus salah satu masyarakatnya yaitu H.C. Kriut yang disuruh untuk menyebarkan Injil ke Tanah Karo, tepatnya di Sumatera Utara. Namun masyarakat Karo ini menolak akan datangnya pengabaran Injil tersebut karena mereka masih kental dengan tradisi dan adat istiadat mereka, dan mereka juga tidak mau adanya peperangan antara negara Belanda, sehingga pengabaran Injil itu pun menjadi melambat dan sulit dilakukan di Tanah Karo tersebut. H.C. Kriut tidak berhenti di situ saja, ia tetap terus berjuang dan semangat lagi untuk mengabarkan Injil-Injil tersebut. Dari hasil kegigihannya, gereja GBKP ini merupakan salah satu gereja lokal yang pertama di Indonesia yang bertempatkan di Provinsi Sumatera Utara, Tanah Karo, yang bertempatkan di Bulu Hawar, serta ditahbiskan pada tanggal 24 Desember 1899, yang ditahbiskan oleh pendeta, salah satu pendeta pengabar Injil juga yang berasal dari Belanda, yang bernama Menjostra. Nah, gereja GBKP ini juga percaya kepada Allah Tritunggal, sama seperti gereja-gereja Protestan seperti pada umumnya. Dan mereka juga menganut sistem kepercayaan Calvinisme nih teman-teman, yang dimana Calvinisme ini dikenal dengan kesalehannya serta kedisiplinannya. GBKP juga menganut sistem presbiterial sinode, yang dimana sistem kepemimpinannya atau pemerintahannya ini menggabungkan antara kepemimpinan penatua dan majelis jemaatnya dengan persidangan jemaat gerejawinya yang telah luas untuk pengambilan keputusan serta kolektif. Nah, mereka juga memiliki 3 pelayanan khusus nih teman-teman. Yang pertama ada pendeta, yang kedua penatua, dan yang ketiga ialah diaken, yang dimana pendeta ini mereka harus menempuh pendidikan teologi selama kurang lebih 5 tahun yang bekerja sama dengan gereja GBKP. Dan yang kedua ada penatua, yaitu dipilih secara langsung oleh jemaatnya dan yang diadakan selama 5 tahun sekali. Dan yang terakhir ialah diaken. Pun satu pendeta yang saya ambil sebagai tokoh inspirasi dari gereja ini ialah almarhum pendeta Agustinus Purba, yang merupakan beliau ini adalah salah satu ketua umum moderamen di gereja GBKP. Beliau meninggal pada tahun 2020 silam. Beliau dikenal sebagai tokoh inspirasi karena dedikasinya yang tak kenal lelah dalam melayani serta kedisiplinannya dalam melayaninya. Dan ia juga tak pernah mengeluh, tetap bangkit walaupun dalam tengah kesulitan. Adapun pelajaran yang bisa saya ambil dari gereja ini ialah penekanan pada etikanya, sikap pelayanannya, serta masyarakat Karo yang terjun langsung dalam peduli lingkungan hidup dan ikut melestarikan budaya Karo. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom.